Pernahkah kamu membayangkan jika hidupmu hanya tinggal beberapa bulan saja? Saat semua orang sedang sibuk menata masa depan, kamu justru dihitung mundur menuju akhir. Hai, selamat datang di Dinar Journey, channel yang bisa menginspirasi langkah hidupmu. Ini adalah kisah tentang harapan di tengah keputusasaan, tentang kekuatan dari seorang anak kecil yang menulis surat-surat kecil kepada Tuhan. Sebuah kisah nyata yang mengajarkan kita bahwa hidup bukan tentang berapa lama kita hidup, tapi bagaimana kita memilih untuk hidup. 1. Tentang buku dan kisah nyata di baliknya. Surat Kecil untuk Tuhan adalah buku yang diangkat dari kisah nyata seorang gadis kecil bernama Gita Sesa Wanda Cantika, atau biasa dipanggil Keke. Di usianya yang baru menginjak 13 tahun, Keke harus menghadapi kenyataan pahit. Kanker jaringan lunak atau rhabdomyosarcoma menggerogoti wajahnya. Tapi, yang membuat cerita ini begitu menggugah bukan hanya tentang sakitnya, melainkan bagaimana Keke memilih untuk tetap tersenyum di tengah rasa sakit yang luar biasa. Ia menulis surat kepada Tuhan, surat-surat kecil yang penuh doa, penuh harap, dan penuh cinta. Dan lewat surat-surat itulah kita mengenal sosok gadis luar biasa yang tak menyerah bahkan ketika seluruh dunia seperti memintanya untuk menyerah. 2. Perjalanan hidup Keke, anak kecil yang luar biasa. Di awal, Keke adalah gadis biasa, ceria, pintar, aktif di sekolah, dan disayang banyak orang. Tapi semuanya berubah ketika ia mulai merasa nyeri di hidung, lalu pembengkakan terjadi di wajahnya. Setelah berobat ke sana kemari, akhirnya dokter mendiagnosis bahwa Keke mengidap kanker ganas. Bayangkan, usia 13 tahun dan sudah harus tahu apa itu kanker. Saat teman-temannya sibuk belajar, Keke justru sibuk menahan sakit, menjalani kemoterapi yang membuat rambutnya rontok, tubuhnya melemah, dan wajahnya berubah drastis. Tapi Keke tak pernah mengeluh. Dia tetap menulis, tetap belajar, tetap tersenyum. Bahkan, ia menulis di salah satu suratnya, "Tuhan, kalau memang ini jalan hidupku, aku terima. Tapi izinkan aku membuat orang lain bahagia sebelum aku pergi." 3. Ketegaran dan cinta dari ayah. Salah satu hal paling menyentuh dalam kisah ini adalah hubungan Keke dengan ayahnya. Ayahnya berjuang mati-matian untuk mencari pengobatan terbaik. Bahkan ketika semua dokter berkata tidak ada harapan, sang ayah tidak pernah menyerah. Ada satu kutipan yang sangat menyayat hati. "Ayah, kalau aku nggak ada nanti, jangan sedih ya. Aku tahu ayah sudah berusaha, tapi Tuhan pasti lebih sayang aku." Kalimat itu seperti pelukan terakhir dari seorang anak kepada ayah yang paling mencintainya. Dan dari sana, kita belajar bahwa cinta tidak selalu datang dari kata-kata manis, tapi dari perjuangan yang sunyi. 4. Pesan kehidupan yang sangat dalam. Apa yang bisa kita pelajari dari kisah Keke? Kita sering mengeluh karena hal-hal sepele. Karena sinyal internet lambat, karena gaji belum naik, karena orang tak memahami kita. Tapi Keke menghadapi sesuatu yang jauh lebih besar dari itu, dan dia tetap bersyukur. Kisah ini mengajarkan kita untuk tidak menyerah pada hidup, walaupun keadaan berkata sebaliknya. Untuk menghargai setiap detik waktu, karena hidup begitu singkat. Untuk bersyukur atas tubuh sehat, atas orang-orang yang mencintai kita. Dan yang terpenting, untuk selalu berkomunikasi dengan Tuhan, karena pada akhirnya, hanya kepadanya kita kembali. Surat Kecil untuk Tuhan bukan hanya sebuah kisah sedih. Ini adalah kisah keberanian, cinta, dan iman yang begitu dalam. Keke telah pergi, tapi surat-surat kecilnya masih berbicara. Ia mengingatkan kita bahwa hidup bukan tentang berapa lama kita hidup, tapi tentang apa yang kita tinggalkan setelah kita tiada. Jadi, mari kita hidup seperti Keke, dengan penuh semangat, dengan penuh cinta, dan dengan penuh harapan, bahkan di tengah badai yang paling gelap sekalipun.
Jika kamu merasa kisah ini menyentuh hatimu, jangan biarkan berhenti di kamu saja. Bagikan video ini kepada orang lain. Siapa tahu hari ini kisah Keke bisa menyelamatkan seseorang dari keputusasaan. Dan tulislah surat kecilmu kepada Tuhan hari ini karena kamu masih diberi kesempatan untuk hidup. Dan jangan lupa like, subscribe, dan aktifin loncengnya biar kamu gak ketinggalan video lainnya. See you!